mata kuliah wajib bagi mahasiswa BKI. Kemudian pembahasannya tidak lain seputar dari hakikat BKI itu sendiri, insya Allah hari ini. Kemudian landasan BKI, kemudian juga bagaimana gambaran sejarah BKI, tujuan dan fungsi BKI, asas BKI, bidang BKI, jenis layanan BKI, problematika BKI, sikap peran dan konselor Islam, jadi proses konseling Islam, teknik konseling Islam. Tidak lain tujuannya untuk mencetak ini sarjana BKI yang mempunyai wawasan khas dengan melakukan pendekatan, yaitu pendekatan bimbingan konseling Islam. Jadi apa yang ingin kalian ketahui tentang BKI? Alhamdulillah kemarin sudah disampaikan via WA grup lah. Jadi memang rata-rata untuk mengetahui, agar bisa menerapkan ilmu. Jadi memang insya Allah sebenarnya materi kalian memilih kuliah di bimbingan konseling pendidikan Islam ini memang tidak lain pastinya untuk tujuannya itu untuk mengubah baik itu pemahaman maupun tingkah laku peserta didik pada dasarnya lah, yang tidak lain yang sudah baik dikembangkan, yang belum berarti kan menuju itu kan sudah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar sebenarnya, jadi bagian dari aktivitas ibadah. Sehingga memang untuk menerapkan ya berasal dari diri kita sendirilah. Nanti ada pembahasan tentang guru BK yang menerapkan BKI. Ini sehingga memang sikap peran dan tugas konselor Islam. Jadi tidak usah khawatir sebenarnya kalau berbicara kekurangan, pastilah setiap dari kita pasti ada kekurangan. Ibu juga ada kekurangan. Namun ketika kita memaksimalkan melaksanakan aktivitas kebermanfaatan, jadi kekurangan itu kan memang tertutupi, namun kita bisa semakin memperbaiki. Ada POP, panduan. Sudah punya semua kah POP BK? Filenya ada, biasanya di-share dosen pengajar bimbingan konseling lah. Sudah punya POP BK lah. Ada pedoman operasional. Belum ada, Bu. Tidak, Bang, Bay. Belum ada. Tidak ada, Bu. Belum, Bu. Kehilangan. Oh iya. Ternyata jaringannya turun naik juga di sini Ada lah punya POP BK filenya. Belum, Bu. Sudah ada atau belum? Belum, Bu. Belum lah. Berarti karena Ibu share lah. Tinggi, Bu. Nanti Ibu share di grup berarti lah. Karena itu buku babon, buku utama lah. Baik di Unlam biasanya, Uniska, Upaya, pokoknya kalau berbicara ke OPBK itu sudah di luar kepala. Tapi luar kepala itu bukan dalam artian negatif lah, saking berada di luar akhirnya kan tidak paham, bukan. Itu buku babon itu pegangan inti dari calon guru BK. Jadi kalau di dalam POPBK, bimbingan dan konseling ini kan upaya yang sistematis, objektif, logis, berkelanjutan. Karena kan ada follow up-nya juga lah yang dilakukan oleh guru BK atau konselor untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik. Jadi yang kata kunci ketika melaksanakan BK itu kan ada proses di sana lah. Kemudian memfasilitasi perkembangan peserta didik untuk mencapai kemandirian. Kemandirian ini juga menjadi poin penting, karena yang memutuskan selalu diingatkanlah mahasiswa BKPI. Ketika melaksanakan bimbingan maupun konseling, yang memutuskan itu adalah si konseli atau klien, bukan kita. Kalau kita namanya nasihat, makanya kan juga terjadi kesalahpahaman lah, dianggap guru BK itu hanya memberikan ceramah, hanya memadahi, menasehati. Padahal kan kita di sana ada proses, makanya nanti kalau sudah praktik konseling individual semester berikutnya lah, kemudian materi-materi tentang bimbingan pemberian pelayanan dasar. Itu baik itu bimbingan klasikal
maka kita akan melihat oh ternyata aktivitas guru BK memang sangat jauh berbeda dengan orang yang tidak paham BK, nah memahami BK itu sendiri. Nah, jadi ada aktivitas profesional memang akhirnya muncul. Karena kan kalau sudah kita melaksanakan realnya berperan sebagai guru BK atau nanti ketika PPL, nah maka kan memang akan ada misalnya kayak layanan dasar saja, bimbingan klasikal, ada pembukaan, kemudian bangun hubungan baik, beda dengan mengajar lah misalnya di sini. Walaupun memang kalau guru BK, alumni BK, dosen BK, nah, biasanya juga mau tidak mau akhirnya kebekaan itu muncul. Nah, kadang mengajar juga sekaligus memberikan layanan biasanya lah, layanan dari baik itu pribadi, sosial, belajar, karir. Nah, ini tergantung dari materi yang diberikan. Nah, ini. Kemudian, nah ini bimbingan konseling. Nah, ini Ibu lanjutkanlah ke BKI. Nah, kita masuk sekarang karena bimbingan dan konseling proses bantuan kepada kemudian dia mampu memecahkan masalahnya. Nah, bagaimana di POPBK tadi kan mandiri akhirnya. Nah, bagaimana dengan bimbingan konseling Islam? Nah, ini hakikat bimbingan dan konseling Islam. Nah, jadi ada beberapa referensi, memang tidak usah khawatir lah, apalagi ini sudah tahun 2021. Nah, kalau dulu Ibu 2006 di BKI Tarbiyah lah untuk mencari materi atau rujukan. Nah, rujukan BKI inilah agak kesulitan, mencari referensi. Kalau zaman dulu kan memang masih penyuluhan. Nah ini kalau kan semakin berjalannya waktu akhirnya kan semakin jelas masing-masing bidang psikologi wilayahnya, bimbingan penyuluhan wilayahnya, kemudian BK juga wilayahnya masing-masing. Nah, untuk materi BKI, nah alhamdulillah juga semakin tahun artikel, jurnal, kemudian referensi buku-buku BKI, nah ini sudah banyak bermunculan lah. Apalagi kalau di dosen tetap BKPI kan ada Bapak Hidayat Ma'ruf, nah beliau juga ada buku tentang BKI, tentang BK keislaman inilah, termasuk juga almarhum Bapak Abdul Hayat. Nah, beliau juga mencetak lebih dari 2 judul atau 3 judul buku lah yang berkenaan dengan bimbingan konseling bernuansa Islam ini. Nah, jadi untuk pengertian BKI, nah ini proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan di akhirat. Nah, ini menurut Tohari di dalam buku Bimbingan Konseling Islam. Selanjutnya buku Ainur Rahim Fakih. Nah, ini banyaklah didapatkan buku Ainur Rahim Fakih ini di Perpustakaan Tarbiyah, Perpustakaan Pusat, di searching di Google juga. Nah, ini bahkan memang sayang lah kalau kita sudah semester 3 belum punya pegangan buku. Nah, jadi POPBK punya, BK secara umum. Untuk BKI-nya kalau biasanya disarankan itu buku Ainur Rahim Fakih ini tentang BKI, kemudian juga buku almarhum Bapak Abdul Hayat, dan boleh juga buku yang lain, Samsul Munir juga lah, Samsul Munir. Untuk ke BKI-nya itu juga lumayan banyak pembahasannya. Nah, jadi yang digarisbawahi untuk pengertian BKI ini adalah, nah ini sama lah, selaras. Nah, jadi membantu individu itu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah. Nah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, insya Allah bisa dipahami lah. Jadi, beda BK umum, tadi kan sudah ada pengertian BK umum, ada proses pemberian bantuan sama, kemudian juga mandiri. Nah, menemukan masalahnya apa, kemudian akhirnya kan memang memutuskan. Walaupun juga BKI juga sama lah, karena ya tadi tidak pernah terlepas yang namanya pemberian bimbingan itu yang memutuskan itu adalah konseling. Nah, cuma dari segi nanti realnya itu ketika menguasai BKI ini sama baik BK secara umum, kemudian BKI kalau kita sudah menguasai, nanti di praktiknya itu yang sangat kelihatan ketika memberikan layanan di kelas. Oh, ini dengan
layanan dasar, bimbingan klasikal dengan bimbingan secara umum. Nah, pas ada alumni UIN, ada PPL, nah mahasiswa PPL BKPI, oh memberikan layanan dasar, bimbingan klasikal dengan pendekatan bimbingan konseling Islam. Nah, karena memang terlihat nanti dari tahap awal, tahap inti, tahap akhir pelaksanaan layanan dasar. Nah, karena kembali kepada pengertian dari BKI itu sendirilah. Jadi makanya memang pendukung pemahaman tentang materi-materi keislaman itu memang plus jadinya lah. Jadi kalau di sini rata-rata dari MA, ada dari pondok pesantren, nah ini jadi sudah mumpuni lah istilahnya dari segi pemahaman tentang keislaman. Nah itu bisa membantu. Tapi jangan dibayangkan nanti sama akhirnya BKI ini dengan PAI lah. Nah nanti kita ada bahas juga kesalahpahaman dalam BKI. Nah jadi akhirnya juga nanti jelas mana wilayah BKI, mana di luar dari BKI. Nah selanjutnya, nah ini kesimpulannya dari beberapa definisi tokoh lah tentang BKI. Jadi BKI itu merupakan suatu usaha yang dapat dilakukan dalam rangka mengembangkan potensi, memecahkan masalah yang dialami konseli atau klien, agar dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia di akhirat, berdasarkan ajaran Islam. Nah, jadi sampai di sini memang akhirnya BKI, pemberian bimbingan maupun konseling ini sebenarnya tidak hanya diberikan kepada peserta Muslim. Nah, nanti kita akan semakin mengerucut ketika sudah masuk pembahasan tentang konseling Islam. Karena memang baik Muslim maupun non-Muslim, nah ini bisa diberikan lah. Apalagi kalau layanan dasar kan di kelas, nah, di kelas kita memberikan misalnya bidang pribadi. Nah, misalnya di sana tips untuk biasanya lah minder, mengurangi rasa minder misalnya lah, pendekatannya dengan BKI. Nah kita bisa menyampaikan contoh-contoh suri tauladan baik pada masa Rasulullah misalnya atau para sahabat. Nah itu bisa kita sampaikan. Jadi kan Muslim non Muslim pun di sana bisa menerima pelaksanaan bimbingan konseling Islam di dalam pemberian bimbingan. Nah, semoga bisa dipahami pelan-pelan, namun istilahnya kembali mengerangkakan pemahaman yang sudah didapatkan sebelumnya lah, kemudian semakin menguatkan. Nah, kalau landasan jelas lah BKI lah landasannya. Sebelum Ibu lanjutkan aja, mungkin ada yang mau menyampaikan landasan BKI apa ya kira-kira? Landasan Al-Quran, BKI. Bu. Nah, ya Al-Quran. Al-Quran. Hadis. Hadis, sunnah. Ya, hadis, benar. Hadis. Hadis, sunnah. Iya. Ada lagi sumber hukum. Nah, jadi landasan dasar BKI, jadi pondasi dasar. Maka ini kan sudah kelihatan sebelumnya belajar BK, sekarang BKI. Nah, ini kan bedanya dari pengertian tadi ada keselarasan, mengenali eksistensi diri, nah, sebagai makhluk ciptaan Allah. Kemudian landasannya ada Al-Quran dan juga Sunnah. Nah, jadi kan nanti kalau PPL biasanya ada yang bertanya biasanya, apa beda BK dengan BKI? Kenapa memilih BKPI UIN Antasari misalnya? Apakah pas KKN juga lah? Atau boleh jadi semester awal masuk sudah ditanya-tanya lah, apa beda juga. Nah, kemudian ini salah satu dalil, walaupun banyak lah dalil-dalil tentang bimbingan konsel Islam. Nah, nanti di pembahasan konsel Islam biasanya itu ada menghafal ayat Al-Quran dan terjemahnya yang berkenaan dengan konsel Islam. Nah, jadi salah satu dalil yang Ibu ambil itu di Quran Surah At-Tin ayat 4, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Walaupun banyak dalil-dalil yang lain lah untuk bimbingan konseling Islam. Nah, kemudian juga hadis riwayat Muslim. Nah, ini hak seorang Muslim pada Muslim lainnya ada 6.
Jika berjumpa, hendaklah memberi salam. Kemudian jika mengundang dalam sebuah acara, maka datangilah undangannya. Bila diminta nasihat, maka nasihatilah ia. Nah ini. Jika memuji Allah dalam bersin, maka doakanlah. Jika sakit, timuklah ia. Dan jika meninggal dunia, maka iringilah kuburnya. Jadi terkait dengan nasihat. Nah ini selanjutnya, nah ini referensi bimbingan konseling Islam. Jadi ada di BLBK juga ada lah, di BLBK, Lab BK. Nah, di BLBK kan ada perpustakaan. Jadi sebenarnya kalau offline atau kalau kalian di Banjarmasin lah, boleh minjam buku di jurusan, ada perpustakaan, 2 lemari itu di jurusan. Di Tarbiyah ada, di universitas ada, di BLBK ada. Yang paling banyak punya tempat untuk minjam referensi itu adalah jurusan kita, jurusan BKPI. Nah, jadi paling banyak di jurusan boleh minjam. Tarbiyah Institut ada sudah. Nah, kemudian BLBK juga kalau untuk materi BKI di BLBK yang banyak lah. Kalau tidak salah buku ibu juga ada satu di sana, belum masih di sana lah, karena biasanya dipinjam mahasiswa. Nah, yang buku Ainur Rahim Fakih, nah ini ada satu lah. Kemudian bimbingan dan konseling Islam yang Samsu Munir yang nomor 2 setelah Anwar Sutoyo ini. Nah ini kalau ibu sendiri yang ibu punya ada Anwar Sutoyo inilah, kemudian Samsu Munir sama Ainur Rahim Fakih. Nah, jadi nanti bisa didapatkan beli, misalnya online, bisa juga online, atau motokopi juga bisa. Motokopi kan di BLBK ada, biar kita melihat itu sudah senang. Biasanya motokopi yang seperti buku kan sekarang ada sudahlah, biasanya biar kecil. Kalau panjang kan biasanya ini melihat saja sudah kurang serak. Nah ini selanjutnya, nah tujuan BKI. Nah sama dengan BK secara umum, kan ada tujuan umum, tujuan khusus. BKI juga sama lah. Nah, jadi ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Nanti ini juga ibu share PowerPoint yang ibu sampaikan hari ini. Nah kalau tujuan umum, karena kembali kepada pengertian, jadi ada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah ini spasinya, nah ibu, di dunia, di akhirat, membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar tercapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, ini secara umum. Kemudian kalau secara khusus, nah sama dengan BK secara khusus juga lah, masalahnya apa, maka untuk menyelesaikan masalahnya itulah yang akhirnya menjadi tujuan khusus. Namun kalau penjelasan dari materi, tujuan khusus membantu individu agar tidak menghadapi masalah. Kemudian makanya kan ada pencegahan lah ketika memberikan layanan, membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. Nah, makanya ada konseling. Kemudian membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau yang telah baik, nah agar tetap baik atau menjadi lebih baik, nah sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain. Nah makanya ada follow up. Sampai di sini ibu kecepatan atau kira-kira bisa dipahami atau ada yang ditanyakan, ada yang mau disampaikan? Kayaknya tidak ada lah, semoga bisa dipahami lah. Selanjutnya, tujuan konseling Islam. Nah ini konseling Islam membantu seseorang mengambil keputusan dan membantunya menyusun rencana guna melaksanakan keputusan tersebut. Nah, dengan kompetensi tersebut, ia bertindak atau berbuat sesuatu yang konstruktif sesuai dengan perilaku yang didasarkan atas ajaran Islam. Jadi jangan bayangkan karena BKI akhirnya masalah-masalah yang Islam, keagamaan. Nah, tidak seperti itu. Jadi kembali karena kita wilayah sekolah, nanti juga bisa dilakukan wawancara atau tanya-tanya dengan kakak tingkatan lah yang sudah PPL 2, berarti angkatan 2018. Nah, 2018.
atau senior sebelumnya. Nah, bisa ditanyakan. Karena memang ketika memberikan layanan di sekolah, akhirnya yang diterapkan itu adalah pendekatan bimbingan konseling Islam atau pendekatan konseling Islam itu yang memang diberikan di tengah-tengah peserta didik, akhirnya lah yang istilahnya itu mudah diterima oleh masyarakat. Nah, dalam hal ini kan sekolah. Fungsi, sekarang lah kita lanjut ke fungsi BKI. Nah, ini kalau diambil dari buku Tohirin itu kan yang warna hijau, sekolah dan madrasah. Nah, bukunya BK di sekolah dan madrasah. Jadi ada 2, 4, 6, 8, 9. Nah, walaupun beberapa yang lain kan biasanya fungsi yang sangat familiar itu adalah preventif, kuratif, pemeliharaan, developmental, pencegahan, perbaikan, pemeliharaan, pengembangan. Namun kalau di Tohirin, nah ini juga ada advokasi. Nah, advokasi, pernah mendengar advokasi lah? Pernah. Pernah. Nah, ya, berarti sudah dibahas juga lah. Nah, itu kan payung hukum. Nah, coba bisa memberikan contoh lah, guru BK ada muncul advokasinya. Contoh-contoh di real, misalnya di sekolah. Ada yang mau menyampaikan? Advokasi. Kalau yang dipahami tadi tentang advokasi apa, kan sudah pernah lah. Almaida kah? Almaida mau menyampaikan? Kalau misalnya dikatakan keseimbangan dalam hal memberikan pelayanan, tidak ibaratnya tuh memihak di satu sisi saja, Bu, semuanya sama rata, apakah bisa dikatakan advokasi dalam hal bimbingan dan konseling? Kira-kira, Bu? Sama rata, seimbang gitulah, seimbang lah. Jadi advokasi ini sebenarnya payung hukum itu dalam artian pendampingan. Nah, pendampingan guru BK pada memang kasus-kasus yang lumayan sensitif biasanya lah. Nah, sensitif. Jadi ada peserta didik yang boleh jadi mau dikeluarkan. Nah, maka memang fungsi ketika BK itu dilaksanakan, kita sebagai guru BK melakukan pendampingan di sana. Jadi advokasi lebih kepada payung hukumnya. Jadi jelas lah akhirnya kan karena ada net assessment, kita kan punya data. Nah, guru BK ini kan ada pemahaman individu lah, baik yang bersifat kuantitatif atau testing atau yang bersifat deskriptif. Nah, ada angket-angket yang mendukung dari kesimpulan lah dari permasalahan anak tersebut. Nah, kalau yang memang pun juga ternyata arahnya itu kriminal, nah ini tetap kita melakukan pendampingan lah. Jadi ada tanggung jawab sebagai guru BK. Jadi advokasi ini lebih kepada pendampingan, pendampingan di sana. Tapi nanti ada ini juga penjelasan realnya tentang fungsi-fungsi penjelasan dari setiap fungsi tersebut lah. Nanti sekalian ibu share materinya juga. Ya, semoga bisa menjawab Almaida lah. Kalau disebut bukan tapi boleh jadi nanti ada penjelasan lanjutan lah. Tapi itu tadi Almaida dapatkan dari pemahaman sebelumnya kah? Advokasi yang seperti itu selaras tadi? Atau mengira-ngira? Kalau sebelumnya perihal advokasi itu kayak condong belum dijelaskan, Bu, tapi ulun kayak kaitkan dengan pemahaman ulun dari apa yang ulun dengar mengenai penjelasan pian, apakah dengan adanya kita terkait perihal kasus hukum ketika menjadi konselor, selanjutnya apakah itu kita alih tangankan kasusnya, Bu, kurang lebihnya kepada orang yang misalnya lebih ahli, contohnya seperti misalnya hukum, aparat semacamnya kayak gitu, Bu. Apakah tetap kita mendampingi? Mungkin itu pemahaman yang masih dari sudut pandang memahami hal tersebut. Makasih, Bu. Sama-sama, ya.
Jadi memang tetap ada alih tangan kasus lah kalau sudah di luar wilayah kita. Cuma dalam artian di sini tetap kita mendampingi karena memang kalau narkoba lah, pembunuhan, nah, kemudian hal-hal yang di luar dari masyarakat, nah, kode etik masyarakat, nah itu sudah ranahnya. Akhirnya kan kita perlu alih tangan kasus lah, alih tangan kasus. Nah ini, jadi memang itu adalah bentuk-bentuk dari pendampingan kita berarti lah kepada peserta didik. Nah, ini. Kembali ke fungsi inilah ada pencegahan, pemahaman, pengentasan, pemeliharaan, penyaluran, nah, penyesuaian, pengembangan, perbaikan, kemudian advokasi. Nah, pencegahan, makanya memang sebenarnya fungsi BKI maupun fungsi BK itu bisa dirasakan karena memang BK maupun BK itu memang dipraktikkan. Makanya memang di dalam BK komprehensif lah, layanan dasar ada bimbingan klasikal masuk kelas, kemudian ada orientasi misalnya ketika ketika peserta didik baru lah di sana BK terlibat misalnya, walaupun juga dibantu dengan OSIS misalnya di sana memberikan bagaimana agar cepat menyesuaikan diri dengan sekolah, atau kalau program HMJ kan safari kampus misalnya di sana lah. Nah ini bagaimana penyesuaian peralihan dari tingkat SMP ke SMA yang memberikan layanan itu guru BK, makanya fungsi itu bisa dirasakan akhirnya ketika memberikan bimbingan adalah ada informasi yang diberikan, baik itu berkenaan dengan karir, baik itu berkenaan dengan sosial, makanya kan mencegah akhirnya memberikan informasi, memberikan pemahaman, namanya fungsi pemahaman. Kemudian ada masalah diselesaikan, nah ini ada konseling, pengentasan, nah, kemudian ada follow up, pemeliharaan, nah, kemudian ada penyaluran, nah ini penyaluran, ada alih tangan kasus, nah kemudian juga ada di BK komprehensif itu kan ada minat, nah ada peminatan, nah penyaluran, kemudian penyesuaian, orientasi, ada pengembangan juga. Ketika memberikan bimbingan itu kan memang ada bimbingan lintas kelas. Nah ini juga misalnya secara umum menyampaikan tentang bagaimana persiapan untuk agar tidak stres menghadapi ujian nasional misalnya lah di sana. Jadi kemudian juga tentang pengembangan inilah, nah ini yang sudah baik, pendataan siswa-siswa berprestasi, nah kemudian atau ada info tentang lomba dan sebagainya, nah ini juga kemudian perbaikan atau kuratif, nah ini juga ketika dilaksanakan konseling kan terlihat, nah termasuk advokat. Fungsi itu sebenarnya kalau kita paham fungsi, ya tadi Ibu bilang bahwa kalau secara teoritis kan seperti ini, namun secara implementatif, ketika dilaksanakan BK, fungsi ini memang terwujud. Nah, memang terwujud fungsi-fungsi yang disampaikan di dalam BKI. Selanjutnya, nah ini penjelasan per poin, fungsi korektif, ini 4 fungsi lah. Mental, pengembangan, tadilah yang 4. Ini sudah familiar di BK umum lah. Yang pencegahan, preventif, mencegah timbulnya masalah, kuratif, nah ini memecahkan masalah, pemeliharaan, nah ini yang semula tidak baik menjadi baik, yang baik lebih baik lagi, nah kemudian pengembangan, mengembangkan situasi kondisi yang sudah baik. Nah sudah habis materinya. Ya, sampai di sini ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau diperjelas? Ini masih 31, 30. Ya, ada yang mau disampaikan? Sampai di sini aman? Aman, Bu. Alhamdulillah. Ya, silahkan. Siapa yang mau menyampaikan? Mengcross-check pemahaman bisa. Apa
Anwar kan Ibu mau berbicara. izin masuk, Bu. Ayah Almaida, silahkan. Jadi Bu, terkait referensi yang Jen katakan di awal, itu kan ada banyak buku misalnya contohnya di fakultas atau di BLBK. Untuk perihal misalnya kami tertarik untuk ke sana, kayak gimana Bu? Apakah masih bisa? Apalagi di situasi sekarang kan Bu, untuk perihal Biasanya kalau pajak. di Pak Satpam kan menyerahkan KTM lah, bilang aja no. Tapi memang sebentar. Soalnya wifi. Nah ya sudah. Jadi memang kalau mau ke jurusan izin WA terlebih dahulu lah, misalnya tanya karena kan ada jadwal WFH, WFO. Jadi tanya dulu misalnya Bu Ami ada di jurusan atau enggak. Tidak usah langsung ke Kajur lah. Misalnya sama Bu Ami kalau di jurusan. Kalau di BLBK, nah ini sama Bu Fida atau sama asisten konselor misalnya lah, Wilda yang punya kunci, tapi izin dulu tetap dengan Ibu Mufida lah. Biasanya kalau BLBK ada kartunya, mendaftar dulu kalau di BLBK. Kalau di perpustakaan juga boleh minjam lah perpustakaan. Kalau di perpustakaan universitas kan memang harus mendaftar dulu, ada link yang diisi 1 hari sebelum ke perpustakaan universitas. Nah itu harus mengisi link dulu, baru misalnya esok harinya datang. Nah ini. Kalau tarbiyah boleh, tarbiyah itu selalu buka lah. Yang saat ini cuma sampai setengah hari aja, sampai jam 12 biasanya untuk pelayanan maksimal. Apalagi yang mengerjakan skripsi lah, ini lumayan. Beberapa yang di Banjarmasin kan ke kampus mencari referensi. Jadi seperti itu. Terjawab lah Almaida. Iya Bu, sangat terjawab. Terima kasih buat jawabannya. Iya, sama-sama. Yang lain ada lagi? Ibu izin bertanya, Bu. Oh, Wilda silahkan. Jadi ketika mendengar penjelasan dari Ibu tentang BKI kan memang hampir sama dengan BK tapi agak sedikit berbeda. Jadi yang ada di dalam pikiran Ulun nih kayak ini Bu, misal gimana ya? Ada beberapa hari yang lalu kawan Ulun ini bertakun ke Ulun. Kamu jurusan BKPI kah? Iya. Lalu lisan apa manu BK katanya. Biasanya kan kalau dalam Islam masalah itu apa ya? Nggak usah diumbar-umbar kayak langsung curhatnya tuh kayak ke Allah kayak gitu. Nah jadi agak sedikit kontras juga gitu nalan pemahaman Ulun. Gitu. Oh iya, karena terjadi kesalahpahaman BK itu sebenarnya lah. Jadi wajar aja memang pendapat-pendapat dari luar. Nah itu bisa masuk hasil pembahasan nanti di problematika dalam BK lah. Karena kan memang bimbingan konseling Islam. Nah ini kan salah satu aktivitas pendidikan lah. Nah salah satu aktivitas yang memang kalau dari segi keilmuan sebagaimana Islam itu sendiri lah kan luas pembahasannya luas, tapi dari segi aktivitas profesional kan ada tahapan-tahapan. Nah misalnya makanya memang kalau ini masih semester 3 lah semester 4, tapi nanti dengan Ibu ada praktek di akhir cuman bimbingan klasikalnya saja, tapi nanti semakin semester ke depannya nanti kan ada praktik-praktik yang lain lah, termasuk konseling dengan menerapkan pendekatan barat, konseling juga dengan pendekatan konseling Islam. Nah itu nanti maka kita juga akan mengkonstruksi pemahaman, oh ternyata memang misalnya dengan pemberian layanan. Nah layanan ini kan seperti anggaplah karena ini maya via Meet misalnya lah, pemberian layanan di dalam BK itu kan mengacu kepada program bimbingan dan konseling. Nah, bidang BK itu ada pribadi, sosial, belajar, karir. Kemudian juga ada di dalam bimbingan konseling Islam juga ada bidang keluarga. Nah, kemudian juga ada bidang pernikahan. Nah, sehingga ketika memberikan layanan nanti ada rencana pemberian layanan. Kalau guru ada RPP, kalau kita ada RPL, rencana pemberian layanan. Nah, jadi memang di sana ada indikator sub-subnya
Kemudian tadi bidang yang kita pilih yang mana nih? Nah, itu kan berangkat dari need assessment. Kita membagi angket terlebih dahulu atau kita wawancara. Makanya ada program BK, sehingga memang nanti kita pilih misalnya ternyata yang banyak diperlukan untuk pemberian layanan ini adalah bidang sosial, misalnya terkait dengan terjadi kesenjangan sosial di kelas. Nah, makanya kita memberikan layanan. Nah, di sini kan menyapa peserta didik, kan ada tahap awal, tahap inti, tahap penutup. Menyapa, kemudian ada ice breaking di awal, misalnya bagaimana agar sosial yang positif terbentuk. Misalnya di sini Ibu suruh coba sebutkan nama dan hobi kalian. Nah, tapi kemudian yang di sebelahnya menyampaikan nama dan hobi temannya. Nah, dan itu berlangsung misalnya sambil tepuk tangan, bagaimana ice breaking yang dilakukan. Nah, itu kan menjalin hubungan. Banyak sebenarnya nantilah ice breaking BK nanti akan terwujud ketika melaksanakan bimbingan layanan dasar bimbingan konseling. Nah, makanya kan itu akhirnya kalau dijelaskan secara rinci, oh ternyata seperti itu yang bentuknya bimbingan tadilah, kan pencegahan nanti sifatnya. Kemudian kita masuk ke materi. Nah, materi inti dari bimbingan klasikal karena terjadi kesenjangan sosial, kemudian kita ajak, nah coba kan interaktif lah karena pemberian layanan BK itu kan khas. Nah, coba di sini Ibu minta 5 orang. Nah, tergantung kita strateginya seperti apalah. 5 orang menyampaikan. Nah, misalnya siapa dan apa misalnya keinginan kalian di dalam pertemanan misalnya lah. Mungkin masing-masing menyampaikan yang positif kita motivasi, kita puji, yang negatif tentunya kan kita luruskan. Nah, baru nanti di akhir kita tutup masing-masing ada refleksi. Nah, ini yang Ibu sampaikan tadi itu contoh simulasi dari bimbingan, bisa bimbingan kelompok, bisa bimbingan klasikal. Bimbingan kelompok itu kan 8 orang. Kalau bimbingan klasikal 1 kelas. Nah, ini aktivitas layanan dasar yang dilakukan oleh guru BK. Nah, kalau konseling, nah ini konseling itu kan memang ada penguasaan dari dasar-dasar konseling, nah atau basic skill. Nah, basic skill. Jadi ada pemahaman dasar yang harus dimiliki oleh konselor. Nah, dari tahap awal membuka, jadi kan membangun hubungan baik dengan si konseli. Nah, ini biasanya kan ada percakapan netral dulu terlebih dahulu, tapi sebelumnya sudah ada data lah. Jadi boleh jadi datang pertama itu cuma mengumpulkan data, belum konseling, kita janjian, dan konseling itu ada kontrak pertemuan. Misalnya, nah ini Bu simulasikan, sehingga akhirnya kita, oh ternyata bimbingan konseling seperti itu, oh BKPI seperti itu. Nah, jadi misalnya di sini Kirana, misalnya lah Kirana, selamat, karena ini online saja lah, walaupun kalau aslinya kan membuka pintu, kita senyum, kan ada bahasa tubuh, ada verbal, ada non-verbal, verbal ucapan, non-verbal tubuh kita. Nah, karena ini online, nah misalnya yang membuka video Anwar misalnya lah. Nah, Anwar, nah Ibu kan menatap laptop, ini kan bentuk penerimaan kita dengan konseli lah. Nah, bagaimana Anwar kabarnya hari ini? Silahkan disauti Anwar, kada Bapak santai aja lah. Bagaimana kabarnya Anwar? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Sudah makan atau belum tadi Anwar? Sudah, Bu, pagi tadi. Pian Bang, Bu. Atau lagi puasa? Oh, sudah makan. Iya. Nah, sebelumnya kalau Ibu boleh tahu bagaimana keadaan atau bagaimana perasaan Anwar saat ini? Nah, sedih atau bahagia? Alhamdulillah baik. Senang. Alhamdulillah baik. Nah, inilah. Namun boleh jadi misalnya karena konsel itu kan ada yang datang sendiri, ada yang kita panggil. Nah, jadi misalnya tadi alhamdulillah baik. Nah, itu sudah membangun hubungan baik lah, Nah, kemudian kita lanjutkan, oh ya di sini kalau konselor sebaya kan misalnya kalian dengan teman bisa kakak, kalau ibu misalnya ibu mau kehilangan serak bahagia, nah Fauzi. Misalnya lah di sini ibu mau menyampaikan, nah posisi ibu di sini sebagai konselor atau guru BK, nah di sini si Anwar sebagai konseli, sehingga memang kita akan melaksanakan konseling kurang lebih selama 45 menit. Jadi harapannya
Anwar tidak usah sungkan untuk menyampaikan permasalahan apapun yang dirasakan. Nah, karena asas BK yaitu adalah ada asas kerahasiaan, dan juga di sini kita akan menggali lebih jauh terkait dengan masalah yang dihadapi Anwar itu sebenarnya apa dan bagaimana cara Anwar untuk menyelesaikan, itu kontrak konseling lah. Nah, jadi kan 45 menit itu memang, makanya jangan sampai sejam atau lebih, atau 30 menit. Nah, 30 menit. Nanti kalau sudah waktunya habis, makanya ada namanya perbatim, skenario konseling. Atau kalau ya skenario drama, nah, kita ada perbatim, bahasa kerennya BK lah, perbatim. Jadi ada percakapan si konselor, konseling apa yang memang sebelumnya tadi sudah ada pertemuan awal atau sudah ada dokumen tentang si konseli. Nah, sehingga kita memang sudah siap akhirnya. Nah, kemudian nanti akhirnya berlanjut percakapan. Jadi ada para prasing muncul, nanti konseling individual. Nah, konseling individual ada pembahasannya. Belum ada semester ini lah. Kalau tidak salah semester 4 lah di ini, konseling individual. Orientasi. Oh, yang ada diagnostik, kesulitan belajar. Oh, belum ada lah. Belum ada. Orientasi BK. Oh, nanti program BK muncul. Nah, itulah. Jadi nanti akhirnya kita tetap mengarahkan lah, diamnya guru BK juga bagian dari teknik dasar konseling. Nah, ya terus lanjutkan kemudian. Nah, jadi kan membiarkan si konseling menyampaikan masalahnya. Oh, selanjutnya, nah kemudian kita di sana karena kan memang namanya punya masalah. Nah, coba kembali. Nah, misalnya ada apalah misalnya. Coba kembali dipikirkan kalau misalnya Anwar menjadi Ibu Anwar, nah, apakah bagaimana sikap Anwar untuk anak Anwar misalnya, atau bagaimana sikap Anwar terhadap siapa misalnya lah. Nah, itu kan kita mengajak berpikir akhirnya di sana. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang memang mengarahkan si konsel itu yang menjawab. Nah, nanti karena sebenarnya si konsel kan sudah tahu tuh seharusnya apa, bagaimana. Cuman biasanya namanya proses konseling, si konsel itu kan datang itu memang mengharapkan adanya penyelesaian masalah. Nah, jadi kemudian kita juga bolehlah menyampaikan, misalnya coba pernah mendengar, kalau dengan pendekatan konseling Islam pernah mendengar hadis atau membaca Al-Quran tentang bagaimana keutamaan menuntut ilmu misalnya. Pernah atau belum misalnya, kita bisa menyerahkan. Nah, coba baca, kita serahkan misalnya Al-Quran terjemah, coba baca. Nah, kemudian terjemahnya dibaca, dia membaca, kemudian kita sampaikan apa yang bisa diambil dari apa yang sudah dibaca tadi. Nah, dia sampaikan, kita apresiasi, dan seterusnya. Nah, itu nanti sampai akhirnya waktu kita sudah 30 menit. Nah, bagaimana perasaan Anwar saat ini? Nah, apa yang sudah dirasakan? Kalau kita kan namanya konseling berbagai macam lah, masih blank misalnya, atau ada juga yang memang sejalan, alhamdulillah saya sudah merasa lega Bu, sudah melakukan konseling saat ini. Oh ya, terima kasih. Kalau yang masih blank tadi, kita janjian lagi nanti, bagaimana kalau kita lakukan konseling berikutnya. Nah, kapan kira-kira bisa janjian lagi, sembari kita evaluasi nanti setelah konseling. Nah, sehingga memang akhirnya Wilda tadilah. Nah, itu salah satu bentuk real pelaksanaan dari bimbingan konseling, memberikan bimbingan tadi di awal, bimbingan klasikal atau memberikan konseling. Nah, sehingga memang akhirnya bimbingan konseling itu kita tidak woro-woro mencari, ayo siapa anak konselingnya, tidak. Kalau sudah tahu kita mempunyai keahlian, nah mahasiswa BK ini biasanya ini mampu menyelesaikan masalah nih, datang, orangnya itu datang. Nah, kalau yang teman Wilda tadi akhirnya kan seharusnya kalau ada permasalahan itu tidak usah diumbar. Nah, karena sebenarnya kalau bimbingan konseling itu konselingnya ada yang datang sendiri. Nah, datang sendiri. Aku mau konseling, datang ke ruang guru BK, Ibu mau konseling, Bapak mau konseling. Saya kan datang sendiri tuh, akhirnya kan proses konseling terjadi. Atau ada yang kita undang, tapi kita undang ini itu juga berangkat dari aktivitas profesional, ada net assessment. Kita membagi angket, misalnya angket sosiometri misalnya, siapa yang paling disukai dan tidak disukai. Oh, ternyata ada satu orang yang
tinggi ini dari satu kelas namanya itu muncul beberapa orang memilih dia akhirnya, atau ada guru mata pelajaran yang lain misalnya di kelas dia bermasalah menyampaikan ke guru BK, kemudian kita panggil. Nah, kita panggil itu belum dilaksanakan konseling lah. Nah, kita kesepakatan waktu dulu. Nah, makanya kan akhirnya baik itu yang datang sendiri maupun diundang, ujung-ujungnya itu konseling itu adalah dari dia, dari si konselingnya. Nah, tidak bisa kita memaksakan lah. Kemudian juga asas BK itu kan ada asas kerahasiaan. Nah, makanya kan tidak apa yang dilaksanakan baik itu konseling individual maupun konseling kelompok, permasalahan si konseli atau yang bersangkutan itu kan tidak akan kita sampaikan. Nah, makanya memang dari segi tadilah keislaman keislaman memang sudah siogianya, berarti kan itu sebenarnya bekal untuk kita lah, kita konselor atau guru BK yang menerapkan bimbingan konseling Islam. Memang ketika memahami hasanah keislaman, kalau ada masalah ya tidak kita umbar. Nah, itu kan menjadi nasihat untuk diri kita. Namun kalau cross konseling beda. Nah, makanya kita jelaskan bimbingan konseling itu seperti apa. Akhirnya kan ketika mendengar, oh ternyata seperti itu. Nah, bukan seperti ceramah atau pemberian nasihat tadilah, atau woro-woro menyampaikan masalah tadi kan tidak seperti itu. Nah, mungkin bisa selanjutnya bisa diklarifikasi Wilda lah, dijelaskan. Kita jelaskan aja. Jadi tanpa melakukan pembelaan BK itu seperti apa, kita jelaskan. Nah, bagaimana bimbingan konseling itu seperti apa, kemudian asasnya BK itu seperti apa. Kita contohkan, apalagi sekarang ada YouTube lah. Ada YouTube. Nah, ini banyak karena memang saat ini daring lah. PPL 1 itu kan prakteknya itu dengan teman-teman. Nah, kalau sekarang PPL 1 itu dengan YouTube biasanya, praktek di YouTube atau dengan Meet kemudian direkam. Nah, ini bisa dilihat atau diperlihatkan. Nah, coba kamu lihat, ini salah satu contoh praktek guru BK itu seperti ini, bimbingan klasikalnya atau konselingnya ini seperti ini. Sehingga memang akhirnya mengubah kesalahpahaman lah di dalam BK. Ya, bagaimana Wilda? Alhamdulillah sudah jelas, Bu. Bu, kalau aku bertanya lagi, Bu. Oh ya, boleh Anwar. Ini bertanya, Bu, misalnya kalau seseorang klien nih, gagal menyelesaikan suatu masalahnya, dan itu apakah dikatakan juga kegagalan si konselor tadi membimbing si konselor tadi, Bu? Mungkin itu aja, Bu. Ya, terima kasih. Nah, jadi memang konseling itu tidak satu kali pelaksanaan selesai lah. Sebenarnya konseling itu bisa beberapa kali. Nah, cuman karena kuliah, makanya memang biasanya untuk praktek itu sekali tuntas, yang jadi konselornya kita, yang jadi konselingnya teman. Nah, maka biasanya janjian malah lah. Kalau PPL itu Ibu lihat, karena kalau langsung di tempat, kalau langsung to the point seperti inilah boleh jadi masih kesulitan. Nah, tapi kalau latihan kan tidak masalah lah, tidak masalah. Tapi kalau sudah realnya, misalnya kita nanti ketika PPL 2, nah itu kan PPL 2 kan real sudah. Nah, ternyata si konseli tadi tidak bisa menemukan jawaban atas permasalahannya lah, maka memang sebenarnya PR kita kalau kegagalan itu kan keberhasilan, prinsip BK lah, keberhasilan itu kan memang baik si guru BK maupun konsel itu kesepakatan bersama karena banyak faktor X. Nah, cuman kalau kembali di dalam ranah bimbingan konseling, pelaksanaan konseling itu bisa dilaksanakan 3 sampai 4 atau bahkan lebih, apalagi kalau sudah pakai pendekatan konseling psikoanalisis, Garel Cori, rational motive behavior therapy atau SFBC, nanti di materi teori dan pendekatan konseling bersama Ibu Fida lah, ada mata kuliah mikro konseling, itu praktek konseling sebelum PPL 2. Pokoknya nanti semester 4 dan 5. Nah, ini akan semakin mumpuni tentang kebekaan, baik itu bimbingan maupun konseling lah. Nah, sehingga memang konseling itu tidak dilakukan satu kali sebenarnya lah,
bahkan pertemuan pertama belum disampaikan konseling. Nah, ternyata kita baru memahami si konseling. Nah, dia datang, kita wawancara dan sebagainya, itu masih penggalian data, masih net assessment, analisis kebutuhan. Kemudian kita janjian, nah baru konseling. Ternyata di sana dia masih belum bisa menyelesaikan, makanya ada follow up tindak lanjut. Jadi kita juga menyampaikan, oh ya setelah konseling ini kira-kira apa yang akan Anwar lakukan. Nah misalnya, oh saya akan bla 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 dan sebagainya. Atau dia belum bisa menemukan, nah maka nanti kita arahkan. Nah, bagaimana nanti, apakah boleh ibu menghubungi 3 hari setelah ini untuk memastikan langkah-langkah yang sudah kita sepakati bersama dalam konseling ini apakah sudah dilakukan atau belum. Nah kita izin lah, boleh Bu, ya silahkan kalau menghubungi. Nah kemudian kita bagaimana, sudah selesaikah masalah misalnya apalah tanya, oh belum Bu. Nah kesulitannya di mana. Nah makanya kan memang hubungan baik itu ketika proses di awal konseling, nah tahap awal rapot. Nah coba nanti cari rapot tulisannya itu nih, biasanya kalau di tempat ibu itu bisa berubah lah kalau di chatnya. Coba cari nanti penjelasan tentang mana sih chat. Rapot, pernah mendengar rapot lah, rapot di dalam konseling, rapot. Belum Bu. Belum pernah lah. Oh ya ibu kirim di ini aja nah, WhatsApp grup. Nah coba nanti cari penjelasan tentang, nah tulisannya itu raport dalam BK. Misalnya cari di Google misalnya lah raport dalam BK. Nah di sana ada membangun hubungan baik tadi, include di sana lah. Nah, sehingga memang kalau sudah si konsel itu merasa nyaman dengan kita, maka dia akan menyampaikan terus tuh perkembangannya itu seperti apa. Nah, kemudian kita sepakati konseling berikutnya. Makanya memang akhirnya pertanyaan Anwar tadi apakah kesalahan dari kita, tidak sepenuhnya lah. Cuman guru BK akhirnya kembali lagi konseling itu bukan berarti satu kali praktek konseling itu selesai. Nah, tidak bisa ada pertemuan kedua, ketiga, keempat. Makanya memang kalau melihat di artikel-artikel, nah misalnya lah jurnal, nah itu beberapa kali konseling tuh. Kayak guru itu kan ada tindakan kelas lah, bisa 2, 3 dan seterusnya. Nah jadi kalau yang pertama belum berhasil kan ada follow up itu kita evaluasi, di mana kita pahami kembali masalah si konseli. Nah kemudian sembari kita lakukan proses konseling. Namun di luar dari kehendak kita lah, kalau di BKI ini juga namanya proses. Nah proses itu poin pentingnya. Nah proses, kalau hasil kan memang karena di dalam BKI kan juga ada doa lah asas. Nah nanti kalau kita belajar asas, nah kita juga mendoakan si konseling kita, nah agar selesai. Nah itu Anwar lah, jadi tidak usah berkecil hati. Kalau misalnya tidak berhasil, ya tadi konseling itu bukan satu kali selesai, bukan, sebenarnya lah bisa 2 bahkan lebih tadi 5 kali pertemuan, 6 kali baru tuntas. Nah itu. Bagaimana Anwar? Iya Bu, terima kasih dapat dipahami. Ya sama-sama. Ada lagi? Ya, jadi karena ada Rais lah. Silakan Rais. Bu Ulun izin bertanya Bu. Itu kan Ya, silakan. konseling ini Bu memecahkan masalah juga Bu. Kalau nya psikiater tuh Bang Bu sama aja atau beda Bu? Kalau nya bedanya itu Bu. Jadi memang berbeda lah. Nah, langsung jawab psikiater. Jadi kalau psikiater itu lebih kepada mental. Nah, mental. Jadi kalau BK, pahami ranah kita di sekolah BK. Nah, jadi kalau bidang tetap ada bidang pribadi, belajar sosial karir. Nah, namanya di sekolah, baik tingkat SD, tapi sekarang BK kan rata-rata ada di tingkat SMP sama SMA. Perguruan tinggi ada BK juga. Nah, ada unit-unit misalnya BLBK. Nah, di sana tapi kalau mahasiswa kan ke pembimbing akademiknya dulu. Biasanya kalau pembimbing akademiknya paham, ada BLBK di Tarbiyah, biasanya diserahkan ke BLBK untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, sehingga memang
pada posisi di sekolah misalnya, di sinilah kita melakukan konseling nih, oh ternyata ada traumatik yang mendalam. Nah, perlu konseling konseling lebih ini nih, lebih ke arah psikologis mental. Akhirnya kita alih tangan kasus. Nah, kita punya link, ada psikolog misalnya lah yang bisa, atau tadi ada psikiater yang memang ahli untuk menangani masalah psikologis. Karena kita sebenarnya kalau sudah kenal si konseling kita bisa melihat apakah hanya sebatas permasalahan yang memang bisa diselesaikan oleh guru BK atau ternyata lebih kepada mental. Nah, apalagi ya sudah ke klinis lah, misalnya harus pakai obat penenang. Nah, ini. Jadi kita alih ke tangan kasus. Jadi berbeda. Bedanya itu lebih kepada kalau psikiater itu memang mental, jelas sudah permasalahan-permasalahan yang memang lebih kepada psikologis, ada traumatik yang mendalam biasanya. Apa ya inilah, misalnya takut yang berlebihan. Nah, ketakutan berlebihan. Jadi kan tidak bisa akhirnya kita hubungkan dengan psikiater misalnya kasusnya. Psikolog juga lah, berbeda psikolog. Nah, yang psikiater ini ya psikolog itulah bisa memberikan. Psikiater itu kan orangnya, psikiater. Tapi kalau penjelasan tentang psikiater itu ya tidak lain adalah psikologi lah, mental lebih kepada penyelesaian masalah hal yang klinis sifatnya traumatik yang mendalam. Nah, itu sudah ranah-ranah psikiater lah. Misalnya korban bullying yang memang kayaknya sudah akhirnya awalnya ya normal, baik-baik saja. Kan ada orang yang dibully itu semakin cerdas, misalnya kreatif, balas dendam, dialah apa yang disabati kawannya dia rubah. Tapi ada yang memang daya pikirnya tidak sampai, akhirnya malah jadi jadi loading, nah murung, berkepanjangan. Nah, ini sudah kita akhirnya ranah BK kan perlu keterlibatan psikolog, akhirnya psikiater, akhirnya nah kita alih tangankan kasus. Makanya memang kalau BK sendiri nanti di orientasi BK mungkin juga dibahas lah, kalau membuka praktek konselor, nah itu kan mengambil kuliah profesi. Nah, ini walaupun memang juga belum bisa tuh membuka untuk pelayanan yang sebagaimana psikolog itulah, untuk membuka psikiater. Nah, ini harus orang yang ahli memang, makanya ada wilayah masing-masing. Nah, itu Rais, kalau to the point-nya bedanya itu kepada mental lah untuk psikiater. Nah, kalau BK kan ada sampai ranah itulah mendalam. Terjawab lah Rais lah. Ini Bu, paham Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada berarti Ibu ingatkan untuk pekan depan berarti sudah mulai ada penugasan lah, mata kuliah lain kayak pas sudah ada tugas lah, banyak lah. Ada Bu. Ada sekali. Tapi aman aja kalau tugasnya lah. Aman Bu, presentasi. Oh, berarti kurang lebih sama aja presentasi. Cuman nanti Ibu tetap ada share materi juga, persiapan presentasi. Nah, cuman mungkin kalau pernah Ibu mintanya untuk perkuliahan kita inilah, selain PowerPoint yang dibuat, kalau makalah tidak usah lah. Makalah tidak usah. Nah, jadi PowerPoint. Kemudian ada pamflet. Nah, ini kreativitas lah, ada pamflet. Misalnya kelompok 1 namanya siapa aja, Ibu serahkan aja, terserah bagaimana sekreasi kalian. Nah, jadikan pamflet nama-namanya, judul materinya apa nantilah. Nah, itu bisa di-share sehari atau pagi sebelum jam 10.20 inilah, atau sehari sebelumnya silahkan misalnya di-share. Kemudian ya diskusinya, nah diskusinya ada PowerPoint, ada pamfletnya. Nah, jadi tidak usah membuat makalah lah. Kalau yang lain bikin makalah, ada lah bikin makalah. Ada Bu, berbarengan sama PPT. Karena makalah itu memang biar nanti semakin ahli bikin proposal skripsi. Nah, proposal skripsi kan ini juga kutipan. Nah, karena memang aslinya kalau offline memang Ibu biasanya ada makalah juga lah, malah mencek makalahnya. Cuman ini
pertimbangan pertimbangan karena online. Nah, walaupun memang masing-masing perkuliahan ya masing-masing dengan ini strategi mengupayakan maksimalnya mata kuliah masing-masing itu seperti apa. Ya, mungkin ada yang disampaikan lagi? Ibu, untuk pamflet itu kayak semacam pamflet pemberitahuan Kak, misalnya kelompok ulun lo tampil, kayak Jerpian itu kayak semacam ada tulisan materi yang akan disampaikan, nama orang yang presentasi itu kreatif mungkin lo Bu, kurang lebihnya Jerpian tadi. Oh iya, Ibu, nanti Ibu share contohnya lah, contoh pamflet walaupun tidak saklek seperti itu, terserah aja nanti kayak apa sekreasi kalian. Nah, cuman memang poin-poinnya misalnya ini, nah Ibu coba kirim. Ini yang terdekat di Instagram Ibu adanya BPI lah. Misalnya ini Ibu share contohnya. Biasanya kalau boleh yang pakai gerak-gerak dan sebagainya. Nah, ini terserah pakai musik. Terserah aja lah. Nah, ini contohnya. Nah, contoh. Nah, jadi ada namanya, ada judul. Kali ini kan judul mata kuliahnya yang Ibu share itu demografi dan kependudukan. Nah, kemudian kalau temanya proyeksi kependudukan. Nah, Selasa jamnya via, nah ini via WhatsApp group atau via Meet. Nah, ini. Yang jelas ada temanya apa, nama-namanya atau foto silahkan. Nah, hari, jam. Kemudian via apa. Yang lain ya silahkan aja sekreasi masing-masing. Misalnya dokumentasi ini biasanya kenang-kenangan inilah masa-masa corona ini semoga cepat berlalu. Nah, online. Ada yang mau disampaikan lagi? Ya, kalau tidak ada, nah ini juga Bu menyampaikan boleh jadi memang waktunya itu tidak saklek harus jam 12 lah. Yang jelas materi, nanti kalau presentasi juga, nah semua sudah siap, misalnya lah, kemudian menyampaikan materi, tanya jawab. Kemudian kalau MC nanti bisa saja disepakati lah mau kelompok itu yang jadi MC atau yang kelompok berikutnya silahkan. Nah, nanti setelah ada tanya jawab misalnya biasanya Ibu batasi itu cuma 3 orang saja setiap kelompok bertanya. Nah, sisanya nanti penjelasan dari Ibu lah, apa timbal balik dari aktivitas presentasi. Nah, biar menyamakan persepsi. Jadi kalaupun waktunya tidak sampai jam 12, kalau sudah selesai biasanya Ibu akhiri lah, Ibu tutup. Ya kalau tidak ada, ya alhamdulillah sudah selesai pertemuan kedua lah. Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Kalau ada yang ditanyakan, tidak usah sungkan di grup atau mau menchat pribadi bisa juga lah. Ya kita akhiri, tadi diawali lah, bismillahirrahmanirrahim. Ya kita akhiri bersama-sama pertemuan hari ini dengan membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.